Pemirsa, pasca instruksi Presiden, peningkatan kasus di Jawa Timur masih tetap tinggi. Berbagai upaya dilakukan untuk menekan kasus dan angka kematian oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya akan disampaikan Fatma Ayu yang melaporkan langsung dari Surabaya. Fatma, selamat sore. Apa update terkini terkait penanganan COVID-19, terutama pasca berakhirnya deadline dari Presiden? Baik Afi dan juga pemirsa, memang beberapa waktu lalu selain Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, kami juga sempat mewawancarai Wakil Gubernur Jawa Timur yakni Emil Elistianto Dardak terkait dengan tanggapan serta evaluasi pasca instruksi Presiden Joko Widodo untuk menurunkan kematian dan juga kasus COVID-19 di Jawa Timur. Menurut Emil, memang Jawa Timur kasusnya masih stabil tinggi namun tidak meningkat secara signifikan. Adanya peningkatan itu wajar ketika tracing dan tracking masif dilakukan. Gubernur juga menyatakan 600.000 rapid test sudah dilakukan. Lalu sementara itu untuk langkah konkretnya, Wagub menyatakan razia sudah lebih ketat dilakukan terutama di Kabupaten Gresik yang merupakan bagian dari Surabaya Raya. Lalu juga Wali Kota Surabaya juga telah berkeliling untuk melakukan pendisiplinan protokol kesehatan dan pembagian masker kepada masyarakat. Lalu Kapolda dan Pangdam 5 Brawijaya juga menurunkan personel untuk pemberlakuan jam malam serta melakukan rekayasa lalu lintas dan penutupan jalan untuk mencegah orang untuk berkerumun. Ditambah lagi kemarin pihak Pemprov juga memberangkatkan ribuan lebih mahasiswa KKN untuk ikut memonitoring terhadap pendisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat yang sesuai dengan kapasitas mereka sebagai mahasiswa. Nah, langkah-langkah tersebut disebutkan Wagub sudah dilakukan saat instruksi Presiden berlangsung. Namun yang menjadi catatan adalah memang masyarakat Jawa Timur utamanya di Surabaya masih banyak yang kurang konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan utamanya di Surabaya Raya. Oleh karena itu peraturan pun rencananya akan dipertegas yakni untuk Perda nomor 1 tahun 2019 tentang ketertiban dan ketentraman rencananya akan ditambahkan pasal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan COVID-19. Dan upaya memasukkan sanksi dalam perda tersebut masih digodok oleh DPRD Jawa Timur serta Forkopimda Jawa Timur. Dan berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak. Dan saat ini juga Perda 1 2019 tentang ketertiban dan ketentraman ini ingin ditambahkan pasal yang lebih kuat lagi sanksinya bagi pelanggar protokol COVID-19. Karena ini permintaan dari semua yang ada di lapangan, di lini terdepan, termasuk Bupati Wali Kota. Kalau ada peraturan di tingkat provinsi yang lebih firm lagi, lebih kuat lagi, ini akan didorong. Nah, ini Pak Kapolda, Pak Pangdam, pimpinan DPRD sudah ketemu dengan kami juga. Kami sudah hubungi juga Mendagri. Alhamdulillah ada dukungan untuk mempercepat proses ini, sehingga mudah-mudahan tanggal 27 ini bisa ketemu kesepakatan, bahkan proses Kemendagrinya juga bisa simultan. Alfi. Fatma, ketika kemudian situasinya yang menjadi tantangan adalah tingkat disiplin masyarakat. Sejauh ini seperti apa ketika ada sanksi yang sudah disiapkan? Akankah masyarakat kooperatif untuk disiplin dan patuh terhadap protokol kesehatan? Baik Afi dan juga pemirsa, memang salah satu alasan mengapa kasus COVID-19 di Jawa Timur ini tinggi selain tracking dan juga tracing yang masif dilakukan, namun ada protokol kesehatan yang masih diabaikan oleh masyarakat, terutama di Surabaya Raya. Dapat kami laporkan bahwa tadi pagi kami sempat mengunjungi salah satu pasar sebagai pusat keramaian di kota Surabaya, bahwa masyarakat di sana masih banyak yang belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Ada yang belum memakai masker dengan benar, lalu juga ada pula yang tidak memakai masker sama sekali. Jaga jarak aman juga belum diterapkan dengan baik, seperti masih bergerombol banyak orang. Menurut informasi yang kami terima bahwa petugas Satpol PP pun sudah datang untuk menertibkan, namun pada jam-jam tertentu saja, tidak setiap saat begitu. Ini artinya masyarakat kurang konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Dan menurut penelitian dari alumni kesehatan masyarakat UNER bahwa tingkat kepatuhan masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan ini masih rendah, utamanya di pasar tradisional dan tempat makan. Sebanyak 50,6% orang tidak mengenakan masker dan 74% tidak menjaga jarak di pasar tradisional. Ini artinya perlu kerjasama antara pihak
Forkopimda Jawa Timur serta kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, dalam hal ini kepala daerahnya dan juga masyarakat, untuk bersama-sama menjaga dan juga mendisiplinkan protokol kesehatan yang ada. Demikian, Afi, yang dapat kami laporkan langsung dari Surabaya. Baik, terima kasih Fatmayu. Semoga tingkat disiplin dan juga kepatuhan masyarakat Jawa Timur bisa meningkat demi kesehatan mereka.